Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan membawa materi tentang inovasi dan pembaharuan pendidikan di Indonesia. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang tujuan. Apa sih tujuan dari inovasi dan pembaharuan pendidikan ini? Tujuan yang pertama, memberi tanggapan terhadap masalah pendidikan. Kita harus mengetahui masalah pendidikan dari tahun ke tahun dan kita harus memberikan tanggapan, solusinya, bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Nah, menurut saya masalah yang dialami Indonesia sendiri itu karena kurangnya daya literasi bagi generasi muda. Itu sangat kurang sekali dan diperlukan untuk pembaharuan pendidikan agar daya literasinya itu meningkat. Dan selanjutnya upaya untuk perkembangan dan pendekatan yang lebih efisien dan ekonomis. Kemudian mengetahui apa itu inovasi dan pentingnya pembaharuan pendidikan. Kemudian mengetahui cara mencapai inovasi pendidikan. Dan yang terakhir, meningkatkan efisien, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber tenaga uang, alat dalam waktu, dan jumlah sekecil-kecilnya. Dilihat dari tujuan yang sudah saya jelaskan tadi, tujuan yang paling utama itu untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam dunia pendidikan itu sangat penting dari segi pengajar maupun peserta didik. Itu sangat penting sekali. Jadi harus meningkatkan sumber daya manusia dan itu harus dilakukan secara terstruktur dan terencana. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang pengertian dari inovasi. Inovasi itu apa sih? Inovasi itu sama dengan pembaruan, teman-teman. Nah, untuk secara lebih detailnya, inovasi itu pembaruan yang menuju ke arah perbaikan, dilakukan secara sengaja dan berencana. Misal nih, pembaruan A. Pembaruan A itu apakah ada perkembangan? Apakah ada perkembangan untuk mencapai tujuan yang sudah kita rencanakan? Jika belum, kita harus merevisi lagi ke pembaruan yang B. Jika pembaruan B ini belum maksimal untuk mencapai tujuan kita, kita harus melakukan pembaruan lagi yang ke C. Nah, dari A ke C ini memiliki perbedaan karena di setiap pembaruan yang dilakukan itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, itu sangat diperlukan sekali untuk dipikirkan secara terstruktur dan terencana agar dampaknya ini lebih ke arah positif. Kemudian itu mempunyai inovasi sendiri kan mempunyai perbedaan. Maksudnya maknanya itu kan pembaruan, inovasi adalah pembaruan. Tapi kita harus mengetahui apa sih pembaruan dan perubahan itu. Apakah itu sama ataukah itu beda? Kita akan mengetahuinya. Nah, perbedaannya itu pembaruan adalah kesengajaan. Itu sangat sengaja. Kalau jika ada mengalami kesalahan, kita harus diperbarui untuk menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Nah, persamaannya itu apa? Memiliki unsur yang berbeda dari sebelumnya. Nah, kan sudah saya jelaskan tadi, dari pembaruan A sampai C itu memiliki perbedaan. Apalagi dari kekurangan dan kelebihan. Jika yang A itu masih ada kekurangan apa, itu perlu diperbaiki lagi, perlu direvisi lagi sampai pembaruan tersebut bisa untuk dipergunakan. Nah, tipe pembaruan itu ada dua, model top down dan model bottom up. Model top down ini apa ya? Model top down ini pembaruan diciptakan oleh pihak atasan ke bawahan. Sedangkan model bottom up itu bersumber dari hasil dari bawah dan dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan penyelenggaraan pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembaruan pendidikan adalah pertama, pandangan terhadap pendidikan. Nah, pendidikan itu pada hakikatnya sejajar dengan usia manusia itu. Nah, manusia yang mengalami pendidikan
yang baik dan teratur sejak kecil, ia akan menjadi manusia yang dewasa dan bertanggung jawab. Nah, sejak kelahirannya, manusia memiliki potensi dasar yang universal yang setiap manusia itu memiliki. Di antaranya adalah kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, kemampuan untuk berhubungan dan kerjasama dengan orang lain, kemampuan dan kebebasan untuk mengembangkan dirinya sendiri sesuai dengan pembawaan dan cita-citanya, dan dia memiliki suatu ciri khas yang mampu membedakan dengan orang lain, seperti itu. Nah, usaha dan tujuan pendidikan ini dilandasi oleh pandangan hidup orang tua, lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan, masyarakat, dan bangsanya. Nah, manusia sebagai individu, warga masyarakat, warga negara yang lengkap, dan untuk harus dipersiapkan sejak dia masih kecil dengan upaya pendidikan ini. Nah, tujuannya pendidikan diabadikan untuk kebahagiaan individu, keselamatan masyarakat, dan kepentingan negara. Pandangan bangsa ini menjamin norma pendidikan yang nasional. Dalam rangka melaksanakan pendidikan nasional, perlu diambil langkah-langkah yang memungkinkan penghayatan dan pengamalan falsafah hidup bangsa oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, prinsip pendidikan sepanjang hayat atau lifelong education yang kita anut berpengaruh secara berlainan terhadap upaya dan tujuan pendidikan. Nah, dengan prinsip pendidikan yang lain, misalnya prinsip pendidikan yang berlangsung semasa anak belum mencapai kedewasaan saja. Pendidikan yang berlangsung sepanjang hayat ini dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Nah, dengan demikian, di tanah air ini juga menjangkau program-program luar sekolah, yaitu pendidikan yang bersifat kemasyarakatan, termasuk kepramukaan, latihan keterampilan, dan pemberantasan buta huruf dengan mendayagunakan sarana dan prasarana yang ada. Faktor selanjutnya adalah pertambahan penduduk. Nah, yang kita ketahui, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini akan mempengaruhi perkembangan pendidikan seperti pertambahan bangunan, tenaga pendidik, atau mentransformasi berbagai ilmu. Nah, perubahan ini bertujuan agar anak-anak didik mendapatkan pendidikan yang layak dan nyaman dalam belajar. Karena yang demikian itu termasuk dari cara menyukseskan pendidikan anak pada usia dini sampai ia lanjut dewasa, seperti itu. Nah, masalah-masalah yang sering ditemui di Indonesia mengenai pertambahan penduduk ini dalam hal pendidikan adalah masalah kekurangan kesempatan belajar, rendahnya mutu pendidikan, ketidaksesuaian antara pendidikan dengan kebutuhan masyarakat, dan masalah efisiensi serta efektivitas pelaksanaan pendidikan. Nah, karena adanya permasalahan ini, biasanya cara pemecahan yang telah biasa dilakukan atau yang sering diterapkan adalah penambahan jumlah sekolah, peningkatan fasilitas yang diperlukan untuk mempertinggi mutu sistem pendidikan yang dilakukan, mengutamakan pendidikan dengan keterampilan yang telah ada. Nah, hal ini akan menjadi suatu rumusan baru yang lebih efisien dalam mengatasi faktor yang mempengaruhi adanya perubahan pendidikan dalam bentuk pertumbuhan penduduk.
faktor selanjutnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan ini, maka kurikulum sekolah juga harus semakin bertambah sesuai dengan perkembangan yang ada. Nah, adanya perubahan kurikulum ini tidak lain adalah agar anak-anak didik bisa hidup di masyarakat dengan bekal ilmu pengetahuan yang sudah ada di masyarakat. Nah, kebiasaan memasukkan penemuan dan teori baru ke dalam kurikulum juga menyebabkan adanya kurikulum yang erat dengan masalah-masalah yang baru. Nah, jika saja misalnya kurikulum ini tidak diubah, yakni dengan menambahkan kekurangan dan menghapus pelajaran yang tidak sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, maka bisa mengakibatkan ketidakmampuan anak didik di luar sekolah. Dia akan tertinggal ketika dia berada di masyarakat. Nah, akhirnya dia tidak bisa mengikuti dan menguasai segenap penemuan baru di dunia ilmu. Nah, hal ini akan menyebabkan pendidikan Indonesia semakin tertinggal. Selanjutnya adalah tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Nah, hal ini disebabkan karena tidak semua pengetahuan atau pendidikan bisa didapat di sekolah yang formal. Nah, pendidikan ini juga dapat diproses atau didapat di luar sekolah. Dengan demikian, jika anak didik yang ingin memperdalam ilmu itu tidak diajarkan di sekolah, ia harus mempelajarinya di luar sekolah, seperti itu. Contohnya, kita tidak diajarkan bagaimana cara mengembangkan karir di sekolah, bagaimana cara memilih pasangan hidup, bagaimana cara menahan kesedihan ketika musibah menimpa, dan masih banyak lagi ilmu yang tidak diajarkan di sekolah. Sedangkan keadaan menuntut untuk mempelajarinya. Nah, dari faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi harus adanya pembaharuan pendidikan. Di sini pembaharuan pendidikan juga harus ada di Indonesia. Nah, pembaharuan pendidikan ini adalah sebagai perspektif baru di dunia kependidikan, mulai dirintis sebagai alternatif. Dia ini alternatif untuk memecahkan masalah-masalah kependidikan yang belum diatasi dengan cara konvensional secara tuntas. Nah, seperti permasalahan-permasalahan atau faktor-faktor tadi yang kita bahas. Jadi, pembaharuan pendidikan ini dilakukan untuk memecahkan masalah pendidikan yang menyongsong ke arah pendidikan yang lebih memberikan harapan dan kemajuan kepada anak didik kita nanti. Nah, tahapan-tahapan dalam penerapan pembaharuan pendidikan meliputi penentuan masalah, penentuan tujuan, mempertimbangkan segala sumber dan hambatan dari pendidikan ini, terus pengumpulan alternatif pemecahan, penentuan alternatif terpilih, percobaan, modifikasi, dan revisi alternatif pemecahan, dan pelaksanaan pengembangan dari pembaharuan pendidikan ini. Kemudian untuk sejarah dari perkembangan pembaharuan ini dibedakan menjadi 3 tahapan, yaitu pertama, manusia masih menggantungkan diri kepada alam dan usaha penyesuaian dengan cara mencoba, terus mencoba. Kemudian tahap kedua adalah manusia ketika telah menemukan alat dan teknik baru yang menyebabkan keterikatan manusia terhadap alam berkurang, namun timbul ketergantungan baru terhadap birokrasi dan spesialisasi. Selanjutnya, periode manusia telah mampu mencapai kerjasama berdasar perencanaan menuju perubahan sosial yang diinginkan. Nah, ini akan terus berkembang sampai sekarang. Gitu. Kemampuan manusia ini
bukan hanya untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan mengubah dirinya, tetapi juga mampu mengubah lingkungan sesuai dengan kepentingan dirinya. Seperti itu. Kemudian, pembaharuan pendidikan sebagai jawaban dari permasalahan-permasalahan pendidikan, seperti peningkatan pemerataan kesempatan memperoleh dan menikmati pendidikan sesuai kemampuan dan kemauan, potensi, dan juga menuju konsepsi pendidikan yang lebih demokratis. Kemudian dapat mengembangkan segenap potensi manusia, tidak hanya dalam aspek intelektual saja, tetapi juga mencakup seluruh aspek kepribadian secara bulat. Kemudian bergerak dari konsep pendidikan yang bersifat individual menuju ke arah konsep yang lebih kooperatif, dan konsep yang boros menjadi konsep yang lebih efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan yang ada saat ini. Nah, untuk mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dan ekonomis serta efisien, peran guru dalam inovasi pendidikan ini juga sangat penting. Seperti guru harus bersikap terbuka dan peka terhadap perubahan dan pembaharuan. Guru juga harus senantiasa bersikap terbuka terhadap berbagai aspirasi dan kritikan, terutama yang muncul dari manapun datangnya, biasanya tidak hanya dari murid ataupun dari wali murid, dari pemerintah juga, seperti itu. Kemudian, guru mengejar ketertinggalan-ketertinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin lama semakin berjalan sejajar dengan kemajuan tersebut. Setelah itu, peran guru ini juga sebagai mengusahakan terselenggaranya pendidikan sekolah maupun luar sekolah bagi setiap warga negara. Misalnya, meningkatkan daya tampung usia sekolah SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Cara pencapaian inovasi atau pembaruan pendidikan. Di sini ada 4 strategi pencapaian inovasi atau pembaruan pendidikan. Yang pertama yaitu strategi fasilitatif. Strategi fasilitatif artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial yang telah ditentukan, diutamakan penyediaan fasilitas dengan maksud agar program sosial akan berjalan dengan mudah dan lancar. Nah, strategi fasilitatif akan dapat digunakan dengan tepat jika yang pertama mengenal masalah yang dihadapi serta menyadari perlunya mencari target perubahan. Yang kedua, merasa perlunya adanya perubahan. Yang ketiga, bersedia menerima bantuan dari luar dirinya. Yang keempat, memiliki kemauan untuk berpartisipasi dalam usaha merubah atau memperbaiki dirinya. Nah, strategi yang kedua itu strategi pendidikan. Strategi pendidikan yaitu kita harus belajar lagi tentang sesuatu yang dilupakan yang sebelumnya telah dipelajari sebelum mempelajari tingkah laku atau sikap baru. Nah, strategi pendidikan dapat berlangsung efektif perlu mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, digunakan untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai. Yang kedua, disertai dengan keterlibatan berbagai pihak, misalnya dengan adanya sumbangan dana, donatur, serta penunjang yang lain. Nah, yang berikut digunakan untuk menjaga agar klien tidak menolak perubahan atau kembali ke keadaan sebelumnya. Yang berikutnya yaitu strategi pendidikan akan kurang efektif jika tidak tersedia sumber yang cukup untuk menunjang kegiatan pendidikan dan digunakan tanpa dilengkapi strategi yang lain. Nah, strategi yang ketiga itu strategi bujukan. Strategi bujukan berada pada tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambil keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial. Nah, strategi yang keempat yaitu strategi paksaan. Strategi paksaan itu dipaksa merupakan bentuk dari hasil target yang diharapkan. Penggunaan strategi paksaan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
Pertama itu partisipasi klien terhadap proses perubahan rendah dan klien tidak merasa perlu untuk berubah. Nah, kita masuk pada masalah yang menuntut inovasi pendidikan. Nah, masalah inovasi dalam pendidikan merupakan reaksi para ahli pendukung dan pencernaan pembangunan terhadap tekanan masalah sosial. Nah, secara nasional maupun global, masalah-masalah berkisar pada pokok-pokoknya sebagai berikut. Yang pertama itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan tidak bisa dipungkiri mengakibatkan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Yang kedua itu pertambahan pendudukan. Pertambahan penduduk, kenyataan tersebut sekaligus bertambahnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang secara kumulatif menuntut tersedianya sarana pendidikan yang memadai. Yang ketiga, meningkatkan animo masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Yang keempat, itu menurunnya kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang dirasakan semakin menurun. Yang belum mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut adanya sejumlah perubahan, sebab bila tidak demikian, jelas akan berakibat fatal dan akan terus ketinggalan. Yang kelima yaitu kurang adanya relevansi antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang membangun. Nah, bagaimana dalam era modern sekarang, masyarakat menuntut adanya lembaga pendidikan yang benar-benar mampu diharapkan, terutama yang siap pakai dengan dibekali skill yang diperlukan dalam pembangunan. Masyarakat telah diatasi dengan menyusun kurikulum baru. Oleh karena itu, dari perkembangan yang ada di Indonesia, kita ketahui telah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum. Yang keenam itu belum mekarnya alat organisasi yang efektif. Secara belum tumbuhnya suasana yang subur dalam masyarakat untuk mengadakan perubahan yang dituntut oleh keadaan sekarang dan yang akan datang. Kenyataan seperti ini disebabkan masih minimnya pengetahuan dan wawasan masyarakat untuk membangun dirinya kepada kemajuan-kemajuan. Nah, dapat disimpulkan bahwa masalah-masalah itu semua menuntut kita untuk meninggalkan konsepsi-konsepsi dan cara-cara kerja tradisional